Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nuraiza Muharam dari kelas Administrasi Publik E. Di sini saya akan mau ngebahas contoh isu-isu dan kasus tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam sebuah masyarakat yang terkait dengan norma-norma, sikap sosial, pola pikir, nilai-nilai, dan berbagai pola-pola perilaku manusia di dalam suatu masyarakat. Sebenarnya, perubahan menjadi salah satu hal yang pasti bakal terjadi di dalam kehidupan masyarakat, di mana perubahan-perubahan dalam masyarakat itu bisa dikenali dengan melakukan perbandingan kondisi suatu masyarakat di suatu waktu dengan waktu yang lainnya. Perubahan sosial merupakan perubahan keadaan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial yang waktu tertentu. Ini menunjukkan bahwa pada masyarakat terjadi suatu perubahan interaksi antara satu dengan yang lainnya ketika mereka melakukan tindakan dan perbuatan atas apa yang dilakukan. Contoh kasus isu perubahan sosial. Perempuan-perempuan di Indonesia itu banyak yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga, yang dimana pekerjaan ibu rumah tangga itu hanya mengurus anak dan mengurus kebutuhan rumah. Tapi seiring berjalannya waktu, terdapat sebuah perubahan pola pikir bahwasannya perempuan-perempuan itu perlu bekerja untuk membantu menopang keadaan perekonomian keluarga dan membantu suaminya dalam bekerja. Perempuan itu lebih memilih pekerjaan yang biasa seperti berjualan atau menjaga warung, tetapi sebagian mereka ada yang lebih memilih untuk bekerja di pabrik dengan gaji yang lebih tinggi, atau ada juga yang menjadi penjahit baju, dan ada juga yang menjadi guru. Meskipun pekerjaan sebagai karyawan pabrik itu dapat menghasilkan gaji yang cukup untuk membuatui kebutuhan sehari-hari, tetapi perempuan ingin melakukan hal yang lebih lagi untuk meningkatkan perekonomian keluarganya dan juga kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan di Indonesia itu lebih memilih bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia yang disingkat TKI, dengan iming-iming gaji atau upah yang lebih tinggi daripada bekerja sebagai karyawan pabrik dengan hasil yang sangat pas-pasan. Untuk bekerja di luar negeri bukan suatu hal yang sangat gampang. Perempuan Indonesia itu harus mengurus surat-surat, paspor, dan lain sebagainya untuk bisa dapat bekerja di luar negeri. Penghasilan yang lumayan cukup didapatkan ternyata sebagai masuk ke dalam definisi negara. Padahal perempuan itu perlu membanting tulang untuk memperoleh gaji seperti yang mereka inginkan. Belum lagi kalau ada kekerasan yang terjadi antara majikan di luar negeri dengan TKI berasal dari Indonesia. Perempuan perlu berjuang agar mereka dapat bertahan hidup dan menghasilkan uang ketika akan pulang ke Indonesia. Jadi, menurut pendapat saya, perempuan itu nggak cuma berprofesi sebagai ibu rumah tangga saja, mengurus keperluan rumah tangga dan mengurus anak. Mereka juga bisa bekerja seperti berjualan online atau membuka toko sembako atau jajanan. Jadi, bisa membantu suami untuk mencari uang untuk membantu perekonomian keluarganya. Jadi, tidak bergantung terus kepada suami. Kasus ini sebagai bukti adanya perubahan sosial. Perempuan yang hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu bisa berubah menjadi karyawan pabrik dan bisa berubah lagi menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKW yang bekerja di luar negeri. Ini terjadi karena adanya pengaruh dari pola pikir masyarakat yang semakin maju dan bertambahnya jumlah kebutuhan masyarakat. Saya pribadi juga sangat setuju kalau Indonesia mengeluarkan undang-undang perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Karena kan seringkali terjadi adanya kekerasan oleh majikan luar negeri kepada
kepada tenaga kerja Indonesia. Jadi perlu ada perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia agar mereka dapat bekerja dengan nyaman, damai, aman, dan tenang. Itu saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.